pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye mah. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata. Lo masih hidup? Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. ya udah Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malot. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepat arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Oh, si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Gue bisa pergi ke zaman kecil atau zaman besar. Zaman kecil aja deh, soalnya kan kalau zaman besar juga nggak bagus, terlalu gede. Tapi kita nggak tahu maksudnya zaman kecil itu apa, Kak. Nggak apa-apa deh, justru kakak lebih seneng yang kayak gini, lebih misterius. Nih kalau aku jadi kakak, mending aku pilih zaman besar, soalnya banyak yang pilih itu. Katanya di sana kotanya mewah, besar lagi. Ya udah kalau zaman besar kayak gitu, artinya zaman kecil ini kota yang penuh dengan tanaman, asri, pokoknya mantep deh. Terserah kakak aja deh ngarangnya. Bilang aja kamu iri kan sama kakak, sebentar lagi waktunya bakal muncul dan kakak gak sabar banget buat pergi ke zaman kecil. Ih, kakak bandel, aku bilangin mama lo nanti. Gue bakal pergi ke zaman kecil dalam 10 menit. Wah, ini artinya sebentar lagi dong. Feli, ini kamu dapat nilai 0. Ya ampun, kamu ini belajar gak sih? Ya maaf Bu, tapi sekarang bukan waktunya ngomongin itu. Kok berubah jadi 1 jam? Kamu lagi ngapain? Saya bakal berkelana pindah waktu, Bu. Saya bakal pergi ke zaman kecil. Tapi malah keundur, harusnya 10 menit jadi 60 menit. Oh gitu, itu artinya kamu gak boleh denger berita yang buruk-buruk tentang kamu. Oh, jadi hal itu bisa nyebabin aku pergi ke zaman kecil lebih lama. Kalau gitu aku bakal tutup telinga deh. Iya bener, maafin Ibu ya, karena Ibu udah bikin keundur ke zaman kecilnya. Ibu harap kamu datang ke sana. Keisha, lo kan tahu tentang semua zaman, jadi kasih tahu gue dong tentang zaman kecil. Apa lo bilang zaman kecil? Jangan bilang lo bakal pergi ke sana. Iya, dalam 45 menit lagi. Astaga, jangan pergi, batalin aja. Soalnya kalau lo pergi ke sana, kemungkinan lo nggak bisa balik lagi. Nggak
Gak mungkin lah, gue juga kalau pergi di sana pasti juga ada batas waktunya dari sistem. Jadi lo percaya sistem ngasih yang terbaik? Iya, bisa aja kan di zaman kecil hidup gue jadi lebih baik. Mau gue kasih tahu beberapa hal tentang zaman kecil nggak? Mau banget hitung-hitung buat mengisi waktu luang gue sambil nunggu zaman kecil ini. Di zaman kecil itu lo butuh door-door, terus helm pelindung dan baju pelindung. Hah? Buat apa? Itu kan zaman kecil, yaitu kota kecil. Jadi menurut gue nggak guna lah. Asal lo tahu gue pernah ke zaman kecil itu dan itu semua memang dibutuhkan. Enggak, gue kan nggak bisa pakai door-door, gimana caranya? Makanya ayo gue ajarin. Lo kan tahu sendiri kalau gue lemot. Selain itu lo juga butuh makanan, terus rumah. Ya udahlah, gue tinggal bawa uang yang banyak, kan gue kaya. Fun fact, di zaman kecil uang itu nggak dipergunakan. Hah? Aneh bener. Oke, gue bakal ke zaman kecil dalam 3, 2, 1. Loh, nak, kata adek kamu bakal pergi ke zaman kecil. Emang itu bener? Iya bener mah, tapi masih loading nih, aku belum bisa pergi. Karena mama belum kasih izin, makanya kamu gak bisa pergi. Oh iya udah, kalau gitu aku minta izin mah. Boleh aja sih, tapi kamu harus bawa orang yang bernama Tasya buat kembali ke zaman ini lagi, oke? Ya udah deh, aku mau. Oke, mama izinin, kamu hati-hati ya. Loh, kok kamu gak bawa perlengkapannya? Iya mah, aku sengaja karena aku yakin di sana aman. Astaga, tuh anak dalam bahaya. Wah, gini mah kotanya kecil, keren juga sih, banyak tanamannya. Tapi kenapa nggak ada orang ya, sepi bener. Halo cu, kamu bukan dari zaman ini ya? Selamat datang di zaman kecil. Iya nih, makasih ya udah nyambut saya, tapi mana orang yang lain? Nah, jawabannya itu ada di kakimu, lihat aja tuh. Di kaki, iya sih Nek, dari tadi saya ngerasa agak sedikit aneh. Apa ya? Gue bakal pergi ke zaman gue lahir atau zaman gue meninggal? Zaman gue lahir aja deh. Wah, saya kasih bocoran dikit deh Non. Zaman pas Non lahir itu dunia lagi nggak baik-baik aja, situasinya buruk. Maksudnya lagi nggak baik-baik gimana Pak? Saya nggak bisa sebutin di sini. Nanti pas kamu ke zaman lahirmu, kamu juga bakal tahu sendiri kok. Kalau ngomongnya gitu mending gak usah ngomong, setengah-setengah ngomongnya. Saya cuma mau ngingatin kamu ya, jangan lihat momen pas kamu baru lahir. Justru itu tujuan saya pilih zaman lahir, Pak. Waduh, susah deh soalnya Non ini keras kepala. Apa Bapak bilang? Selamat pagi, Bu. Tawarin bantuan kek, pantas saja kamu tuh gak punya teman. Ternyata karena kamu gak peka. Saya emang gak punya teman, tapi Ibu jangan ngatain gitu dong. Saya jadi tersinggung tahu. Biarin, ngapain saya pedulin kamu? Toh kamu dari lahir emang udah dijauhin sama semua orang. Ibu tahu nggak kenapa hal itu terjadi? Ya emang ada rumor-rumor yang beredar, cuman nggak akan sampai ceritanya ke telinga kamu. Ya udah nggak masalah juga, soalnya sebentar lagi saya akan pergi ke zaman lahir dalam 6 jam. Hah? Kamu dapat pilihan itu? Berarti kamu bakal tahu dong. Kalau gitu saya harus sebarin ke semua orang buat hati-hati sama kamu. Panik kau. Aduh, ayo dong, lama banget nih. Masa masih berjam-jam sih? Gue udah nggak sabar. Lo mau gue kasih tahu caranya supaya lebih cepet nggak? Mau lah, gimana? Tapi gue nggak bisa percaya lo gitu aja, soalnya kan lo bukan teman gue. Kalau lo nggak percaya sama gue, siapa lagi yang bisa bantu lo? Secara kan lo nggak punya teman. Udah deh dengerin. Ya udah, ya. Gimana caranya? Lo harus tutup mata lo dalam 3 detik, nanti lo bisa langsung pindah deh ke zaman lahir. Wow. Masa sih kayak gitu? Ya udah deh. Tunggu, ada konsekuensinya. Kalau lo pakai cara waktu yang dikasih sama sistem, itu bisa seharian di zaman lahir. Tapi kalau lo pakai cara tutup mata, cuma bisa 1 jam. Ya udah deh, nggak apa-apa, soalnya gue udah penasaran banget daripada gue mati penasaran kan. 3, 2, 1. Oke, sekarang gue udah sampai di 17 tahun yang lalu pas zaman lahir gue. Bener-bener jadul sih semuanya. Sekarang gue harus cari tahu rumah gue di mana, dan harusnya semua orang nggak bisa lihat rupa gue kan. Kamu mirip sekali dengan cucu saya. Hah? Nenek bisa lihat aku? Muka nenek ini bener-bener mirip sama nenek gue. Jangan-jangan ini nenek gue pas masih muda lagi. Iya, walaupun cuma dari foto USG, tapi nenek bisa merasakan nanti dia gedenya jadi kayak kamu. Iya nek, bisa jadi. Sekarang nenek ingin undang kamu ke rumah nenek untuk melihat kelahiran cucu nenek yang mirip sama kamu. Wah, iya nek, aku mau. Sebuah kehormatan banget. Pasti ini momen kelahiran gue kan, gak sabar banget deh buat lihat. Semuanya jadi gampang karena nenek ini. Sekarang kamu tunggu aja ya di sini. Anak saya sedang melahirkan anaknya, yaitu cucu saya sendiri. Iya nek. Wah, itu sepertinya udah lahir. Kalau gitu ayo kita jenguk. Oh, saya juga boleh lihat nek. Jelas boleh dong, karena kamu sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri. Nenek ini gak tahu aja kalau gue emang cucunya. Emangnya feeling seorang nenek kuat? Ayo, tunggu apa lagi? Iya nek. Kenapa di saat-saat terakhir kayak gini gue malah curiga ya, soalnya tangisannya aneh. Kita masuk bersama ya, nenek buka dulu pintunya. 3, 2, 1. Loh kok
Bisa pergi ke zaman adik atau zaman mama? Zaman mama aja deh, karena gue penasaran banget zaman dulu itu gimana sih. Kamu mau pergi ke zaman apa tadi, Nak? Lebih baik mama nggak tahu kan? Ke zaman aku lahir mah. Oh, kalau gitu boleh, soalnya pas kamu lahir itu dunia bener-bener bahagia banget. Iya dong, Ma. Ngomong-ngomong, kalau zaman mama sendiri gimana? Aduh, zaman mama nggak usah diomongin deh, soalnya bener-bener bikin mama pusing. Ya udah, kalau mama nggak mau ngasih tahu, aku bakal tanya ke orang-orang. Kamu coba aja tanya, mereka nggak mungkin mau ngasih tau kamu. Hah, masa? Ya udah, kalau gitu aku bakal coba dulu ya, Ma. Feli, buang-buang waktu aja, padahal kamu pergi ke zaman lahir ya, bukan ke zaman mama. Hei, tau nggak? Gue bakal pergi ke zaman dulu dalam 6 jam. Wih, seru dong, gue titip makanan ya. BTW lo ke zaman apa? Ke zaman mama gue, itu artinya tahun 1975. Seriusan lo? Iyalah, kenapa lo ketakutan gitu? Emangnya ada yang salah ya sama zaman nyokap gue? Kalau dibilang salah, iya salah banget, Fel. Soalnya pas zaman nyokap lo itu dia yang paling ditakutin. Ya iyalah, orang nyokap gue suka marah-marah, gimana orang-orang gak takut? Tapi bukan karena itu, kalau lo mau lebih dalam lagi tanya aja sama Bu Guru. Oh iya, Bu Guru kan bestinya nyokap gue, jadi udah pasti dia tahu seluk-beluknya nyokap gue kan. Untuk kali ini anggap aja gue nggak denger cerita lo ya, gue nggak mau ikut campur. Hah, kenapa, Kay? Ya malah pergi tuh anak. Bu Guru, yuhuu. Lah, gue denger katanya lo mau ke zaman nyokap lo dulu ya. Aduh, Titi, ayo kita pergi, Ti. Fel, gue mau ikut lo ke zaman nyokap lo. Tiara, jangan cari masalah. Udah lo pergi sekarang juga karena gue mau temenan sama Feli aja. Udah, jangan tangkal di sini. Tiara, gue nggak mau ajak lo ya. Kenapa nggak mau? Gue dari tadi udah bersikap baik lo. Bukan masalah sikap, tapi memang nggak bisa soalnya ini cuma bisa untuk satu orang. Oh gitu ya, alasannya banyak banget. Dela, kita tetap harus tindas nih anak. Alhamdulillah, Tiara nggak berubah. Sekarang kalian kasih tahu ke gue di mana Bu Guru. Ya di kantornya lah, tapi hari ini dia nggak mau diganggu soalnya dia lagi punya masalah yang besar banget. Gue denger Bu Guru udah tahu kalau lo bakal pergi ke zaman nyokap lo dan saat itu juga dia jadi pusing. Tuh kan udah gue duga kalau Bu Guru tahu sesuatu. Oke, makasih ya infonya, kalian berdua membantu gue banget. Bye. Ih, kesel kenapa sih gue harus keceplosan padahal gue benci banget sama dia. Oh, kenapa gue bantu dia? Ibu maaf ganggu ya, saya mau nanya tentang mama saya. Mama kamu? Jangan tanya saya. Bu, please, saya mohon. Saya tahu kalau ibu tahu banyak tentang mama saya. Kenapa saya harus bantu kamu? Kalau semua orang takut sama mama saya, berarti ada sesuatu dan saya bisa dalam bahaya, Bu. Ibu mau bantu saya kan? Benar juga ya. Ya udah, saya bakal bantu kamu. Tapi gimana caranya? Dalam 1 jam lagi saya bisa ke zaman mama saya, Bu. Tapi saya juga harus bawa teman satu. Cuman nggak tahu siapa. Kayaknya ibu pantas deh. Oke, saya mau. Yes. Makasih banyak, Bu. Tapi jangan bilang-bilang sama orang-orang ya. Karena tadi saya tolak Tiara buat ikut sama saya. Saya harap kamu bawa perlindungan dan jangan bilang ke mamamu bahwa kamu akan pergi ke zamannya. Iya, Bu. Tenang aja. Karena saya udah bohongin mama saya bilang saya pergi ke zaman lahir. Bagus. Sekarang persiapkan dirimu karena kita akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Dasar aneh. Pergi aja sana. Usir. Waduh, kenapa orang-orang pada nyudutin gue ya? Gue bingung banget. Itu semua karena mereka udah tahu siapa nyokap lo yang sebenarnya dan mereka mau ngusir lo sama nyokap lo dari kota ini, Fel. Apa? Kalau gitu gue bakal buktiin ke mereka semua kalau nyokap gue itu baik, dia nggak kenapa-napa kok. Tapi Fel, gue nggak mau denger ocehan lo lagi ya. Gue bakal pergi ke zaman mama dalam 3, 2, 1.